Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Novinaldi. Baik, kita masih seputaran mengenai tentang web, yaitu melanjutkan atau menambahkan utility pada aplikasi yang sudah kita buat, yaitu aplikasi gudang gitu ya. Utility itu maksudnya yaitu tambahan saja sih buat saya, menurut saya. Kita akan nambahkan sesuai dengan judul video kita, yaitu bagaimana sih cara membuat backup database dengan hanya satu klik saja. Baik, saya sudah mencobakan menggunakan MySQL dump bawaan dari PHP. Itu kekurangannya adalah triggernya nggak bisa ke export. Jadi kan dari aplikasi yang sudah kita buat kan ada triggernya ya. Jadi ketika saya gunakan MySQL dump bawaan dari PHP, itu triggernya nggak ke export gitu, nggak ke backup. Jadi bagaimana sih solusinya? Saya kebetulan menemukan salah satu, saya sebut sih sebagai library atau plugin dari pihak ketiga, yaitu namanya ifsnob MySQL dump PHP MySQL dump PHP. Baik, kita akan mencoba memanfaatkan atau menggunakan library ini. Kita langsung saja ya teman-teman. Caranya adalah terlebih dahulu kita akan tambahkan menu ya. Silakan jalankan project kita. Tambahkan menu terlebih dahulu. Itu ada di bagian layout ya. Cari aja. Kemudian kita akan tambahkan di bagian sisi admin gitu. Kita scroll ke atas, cari admin level 1. Di sini setelah laporan, anggap saja saya akan membuat controller namanya utility. Kemudian ya ini warnanya terserah aja ya. Then utility. Setelah itu silakan buka filters supaya admin ini bisa mengakses menu. Ini saya copy saja. Saya ganti dengan controller yang sudah kita buat. Oke. Kemudian kita akan buat controller baru menggunakan PHP Spark, make controller, kemudian utility. Sip. Silakan di hide dulu. Kemudian kita akan buka nih utility-nya. Utility. Ya, Ctrl P saja kita cari ya. Kemudian kita tambahkan return view. Kemudian kita akan buat folder diffuse. Misalkan filenya index. Kemudian ini saya copy saja. Selanjutnya saya masuk ke view. Saya new file. Saya pastikan yang saya copy tadi. Ini langsung membuat folder ya. Tambahkan ekstensinya .php. Oke, saya akan tiru saja dari view yang sudah ada. Contohnya dari satuan ini. Oke, saya copy aja semuanya. Kemudian saya pastikan di sini anggap saja ini namanya utility system. Kemudian subjudulnya backup database. Oke. Kemudian di sini kita cukup membuat satu buah tabel. Maaf, bukan tabel ya, tapi button. Kemudian saya tambahin kelas. Ini terserah ya gimana bentuk desain layoutnya. Kemudian saya buat primary. Kemudian saya buat di sini klik to, maaf, saya buat pakai bahasa Inggris saja ya biar keren. To database, to backup database. Oke. Kemudian nanti saya ketika diklik, saya arahkan menggunakan JavaScript kayak gini jadinya. Nanti panggil control utility, kemudian back to backup. Oke ya, ini controller, kemudian ini function to backup. Oke, sudah ya. Jadi kalau misalkan kita jalankan ini, klik ini,
klik, sudah. Oke, kita back lagi. Selanjutnya, teman-teman, silakan buka Google, cari aja gini ya, Google, kemudian if is not, ya, MySQL dump strip PHP, itu. Kemudian cari yang di bagian pertama ini, GitHub namanya. Kemudian kita akan install menggunakan Composer. Kita cukup copy saja ini, klik ini satu kali. Ya, pastikan teman-teman sudah menginstal Composer ya, Composer for Windows. Kemudian silakan buka terminal lagi, new terminal. Di sini saya menggunakan command prompt. Ini saya tutup aja dulu yang tadi. Gunakan command prompt. Kemudian kita pastikan yang tadi. Oh, maaf. Oh, ada tanda dolar ya. Jadi ini kita copy saja. Kita pastikan di sini, enter. Silakan ditunggu ya. Mudah-mudahan nggak ada error. Baik, MySQL dump-nya sudah kita install, sudah berhasil. Selanjutnya, kita masuk ke controller utility. Kita akan buat namespace di sini. Use, kemudian ifsnob. Di sini nggak muncul dia ya. Kemudian MySQL dump. Kemudian MySQL dump juga. Oke, kemudian kita akan buat function lagi, namanya do backup. Oke, kemudian saya akan buat sebuah variable tanggal sekarang misalkan. Kemudian nama metode saya menggunakan metode date ya, DYM ini aja dulu. Kemudian saya buat sebuah variable dump, anggapnya seperti ini. Kemudian new MySQL dump. Oke, nanti dia merah tulisannya. Kemudian di dalamnya MySQL host sama dengan localhost gitu, karena database kita berada di localhost. Kemudian di sini dbname sama dengan apa nama databasenya. Kita sudah buat nama database db gudang gitu. Kemudian tambahkan port di sini. Portnya berapa? Coba 3306. Itu defaultnya ya. Kemudian koma apa nama user dari databasenya, root. Kemudian kosong. Ini kosongnya adalah password dari database kita. Ya, kalau misalkan ada password, ya masukin password databasenya. Oke, kemudian kita akan panggil sebuah variable dump ini. Kemudian panggil method start. Kemudian kita akan backup. Nanti kita akan membuat folder. Namanya di sini database backup. Kemudian kita buat nama file db backup. Dan misalkan saya kasih strip di sini, ya. Kemudian kita tambahin titik tanggal sekarang. Oke, kemudian .sql. Oke, kita simpan dulu. Ini artinya kita akan membuat sebuah folder database dan folder backup. Nanti nama filenya db backup strip, panggil variable tanggal sekarang. Ekstensinya .sql gitu ya. Kemudian kita coba di return redirect to utility index. Oke, sudah. Kita coba dulu ya. Terlebih dahulu kita buat sebuah folder database di sini di aplikasi kita. Silakan masuk ke Explorer, masuk ke folder public. Kita akan membuat sebuah folder database. Kemudian folder backup. Oke, nanti dia akan kesimpan di sini. Oke, kita coba jalankan projectnya. Aplikasi kita refresh dulu, diklik. Oke, nggak ada terjadi apa-apa. Kita coba cek
database kita berhasil di backup. Kalau kita buka, itu triggernya, kalau kita Ctrl F, kita cari triggers, tuh kelihatan. Ini triggernya sudah terbackup. Gimana teman-teman? Berhasil ya, semoga berhasil. Kita akan tambahin sedikit terlebih dahulu. Kita akan menggunakan try ya. Di sini tambahin try di sini. Artinya kalau misalkan ada kesalahan, ini try-nya saya pindahin ke atas. Kemudian untuk memunculkan error nantinya kita gunakan get ya. Kemudian di sini backslash exception, kemudian variabel e. Oke. Kemudian kita akan memunculkan errornya nanti ya. Saya akan membuat sebuah session, jadi session pesan kayak gini aja dulu pesannya. Kemudian MySQL dump, error, yang mana errornya itu kita panggil get message. Oke. Kemudian di sini kita bisa buat pesan backup berhasil kayak gini. Kemudian kita akan panggil session di sini, bukan variable tapi session set flash data. Kemudian kita buat pesan, variabelnya pesan. Oke. Kemudian di sini ya juga, ini kita copy saja ya. Oke, sudah. Sip. Kemudian di bagian indeksnya, nih kita bisa tambahin session get flash data pesan. Kalau ada gitu ya. Oke. Kita refresh. Kemudian kita klik lagi. Backup berhasil. Kemudian kalau kita cek, sudah berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Kalau misalkan kita pengen, ini kalau misalkan kita hapus lagi boleh ya. Hapus lagi. Kalau misalkan ada kesalahan di bagian portnya, anggap saja ini, nanti akan muncul error. Kita reverse di sini dulu, klik, dia akan muncul error MySQL dump error ya, kayak gini, ada kesalahan gitu ya. Jadi kita berubah lagi ya, iOS 6. Oke, kita klik lagi, backup berhasil, kita cek lagi, database-nya berhasil di backup. Gimana teman-teman? Oke, silakan untuk pesannya, silakan dipercantik saja menggunakan template, boleh ya. Kalian bisa memanfaatkan sebuah alert dari templatenya. Oke, semoga bermanfaat. Sekian dulu tutorial dari saya ya untuk backup database. Insyaallah setiap minggunya akan ada tutorial mengenai web, dan insyaallah nanti saya akan membuat front end menggunakan React Native nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.